Putra kedua ulama kondang Buya Arazi Hashim meninggal dunia usai tertembak senjata api yang dimainkan oleh kakaknya yang berusia 5 tahun. Senjata api itu merupakan pistol dinas milik seorang anggota Polri berinisial M yang bertugas melakukan pengawalan melekat terhadap sang ayah Buya Arazi Hashim. Suasana duka menyelimuti keluarga ulama kondang Buya Arazi Hashim dan sang istri Eli Ermawati Rabu siang. Keduanya tak kuasa melepas kepergian buah hatinya, Husaim Syahwali Arazi, menuju pemakaman umum Desa Palang yang berjarak sekitar 1 km dari rumah duka dengan diiringi ratusan kerabat dan warga sekitar. Husaim meninggal dunia di rumah kakek neneknya Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bocah berusia 3 tahun itu sengaja ikut kedua orang tuanya yang roadshow mengisi ceramah agama di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban. Korban diduga tertembak senjata api milik anggota kepolisian berinisial M yang ikut mengawal Buya Arazi roadshow. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M Gananta menuturkan, insiden terjadi saat petugas pemilik senpi sedang salat di masjid. Senjata api itu disebut sudah disimpan di tempat yang aman dan dalam keadaan terkunci alias pengaman terpasang maksimal. Tidak disangka, kakak korban yang baru berusia 5 tahun mampu menjangkau senpi itu dan diduga mengutak-atik kunci pengamannya sehingga terjadilah insiden memilukan itu. Korban yang mengalami luka parah pada bagian dagu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa terselamatkan. AKBP Darman, Kapolres Tuban menyebut peristiwa naas yang terjadi Rabu siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat itu adalah murni kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan. Ini murni karena kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian kecelakaan itu terindikasi adanya letusan senjata. Kemudian kami sudah berkoordinasi untuk Saudara M ini nanti akan ditindaklanjuti oleh satuan di mana dia bertugas. Polres Tuban telah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan insiden ini. Namun, keluarga Buya mengaku ikhlas dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah sehingga kasus tak dilanjutkan secara hukum. Sementara, M beserta senjata api miliknya telah diamankan ke Mapolres Tuban dan akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang bersangkutan, yakni Mabes Polri. Buya Arazi Hashim sendiri adalah seorang ulama, mubalik, sekaligus pengasuh lembaga tasawuf di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Dian Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur. Artis Nikita Mirzani melaporkan penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota ke Divisi Propam Polri karena dianggap tidak profesional dalam menangani kasus yang menjeratnya. Sementara itu Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A khusus menolak gugatan perkara perdata program investasi tabung tanah yang menjerat Ustadz Yusuf Mansur selaku tergugat. Didampingi kuasa hukumnya, artis Nikita Mirzani tiba di Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri pada Rabu siang. Ia datang untuk melaporkan penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota ke Divisi Propam Polri yang dianggap tidak profesional dalam menangani kasus yang menjeratnya. Salah satunya mencakup proses penjemputan paksa yang dilakukan penyidik kepada Nikita pada Rabu dini hari 15 Juni lalu. Nikita menilai tidak pernah ada upaya restoratif justice dalam menangani perkara tersebut. Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka gitu kan. Nah padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu. Karena biasanya padahal kan kalau menurut Bapak Kapolri itu kan ada restorasi justice. Kita harus diketemukan oleh sang pelapor ya kan, tapi ini enggak. Kayaknya tuh semua serba cepat gitu. Di sini tuh serba cepat kayak ekspres banget gitu. Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polres Serang Kota oleh seseorang bernama Dito Mahendra atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE dalam akun Instastory milik Nikita. Sementara itu, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A khusus Rabu siang menolak gugatan perkara perdata program investasi tabung tanah yang diajukan Sri Sukarsi dan Marsiti dengan tergugat jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur.
Hakim menilai gugatan kurang pihak atau tidak melibatkan Koperasi Merah Putih yang telah berubah nama menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Atas putusan majelis hakim tersebut, Asfa Davibia, kuasa hukum penggugat, menyatakan masih pikir-pikir untuk ajukan banding atau ajukan gugatan baru. Ia juga menyebut pihaknya kecewa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta tujuan investasi tabung tanah dan aliran dana dari program tersebut. Sementara, Ariel Mohtar selaku kuasa hukum tergugat menyebut Yusuf Mansur tidak dapat hadir dalam sidang kali ini karena sedang ada urusan di Yaman. Pihaknya juga sudah menduga majelis hakim akan menolak gugatan terdakwa karena tidak melibatkan Koperasi Merah Putih yang menerima aliran dana dari tergugat. Tim Liputan CNN Indonesia.